Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikat dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Famay yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para mahasiswa yang saya cintai, saya muliakan dan dimuliakan Allah Ta'ala. Pertama, marilah kita lagi dan lagi bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bahwasanya Allah telah berikan kepada kita ini berbagai macam nikmat demi nikmat yang kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Dan nikmat tertingginya dan paling besar yaitu nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat iman. Yang dengan nikmat inilah manusia akan mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan, keselamatan di dunia yang sementara dan terutama di akhirat yang selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ini nikmat ini sampai akhir hayat kita, dalam keadaan iman kita sempurna, tidak saja dalam keadaan husnul khotimah. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan tercurah-curah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Para mahasiswa, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang kuliah agama Islam yang perdana ini. Jadi dalam kuliah agama Islam yang bobotnya 2 SKS ini, pertemuannya seminggu sekali ini, kita ingin membahas perkara-perkara yang saya pandang penting di dalam Islam. Karena begitu luasnya Islam, kita tidak memungkinkan membahas semuanya. Ya, maka perkara-perkara yang kita perlukan, terutama kita kuliah ini, persoalan-persoalan, materi-materi yang kompeten dengan kuliah kita ini. Dan terutama dengan hidup kita secara totalitas. Dalam kuliah ini juga diperlukan dari para mahasiswa perlu menyiapkan Al-Quran. Al-Quran yang isinya ada tulisan Arab dan artinya. Jadi nanti maksudnya dalam pelaksanaan kuliah, ya ada kemungkinan atau bahkan sering saya meminta kepada mahasiswa untuk membuka Al-Quran, kemudian kalian yang membaca, ya. Jadi nanti sifatnya semacam ya 2 arah, jadi termasuk kemungkinan juga langsung diskusi. Gitu. Kemudian dari sistem penilaian, bahwa di dalam kuliah agama ini ada asistensi perkuliahan agama Islam yang nanti akan dipandu oleh kakak-kakak kelasan kalian, ya, yang status asistensi ini hukumnya wajib bagi mahasiswa, semua harus ikut. Bobotnya 30% dalam menentukan nilai akhir nanti. Ya, kalau tidak ikut, maka konsekuensinya menjadi kesepakatan semua para pengampu agama, nilai tidak bisa keluar. Kalau yang dulu bukan sekedar tidak bisa keluar, ya, langsung tidak lulus. Jadi diantaranya mengandung maksud bahwa para mahasiswa hendaklah bisa menghargai, mempunyai attitude sikap yang bagus terhadap agama walaupun yang membawa kakak kelasnya. Jadi bukan hanya kepada dosennya, ya, bisa hormat, bisa ikut taat, tetapi termasuk kepada kakak kelasnya yang mengampu asistensi, maka kalian dikehendaki untuk bisa ikut. Jadi bobotnya nanti UTS, ujian tengah semester itu 35%, ujian akhir 35%, kemudian asistensi perkuliahan itu 30%. Jadi 100%. Kemungkinan juga nanti ada tugas-tugas yang sifatnya di sela-sela kuliah, mungkin ada kuis atau pertanyaan atau PR yang perlu dikumpulkan.
Atau kemungkinan juga tidak pakai tugas itu, tetapi sifatnya di antara kalian ada mengulang-ulang apa yang sudah diterima, semacam belajar kelompok di antara kalian untuk mengulang-ulang pelajaran. Jadi kurang lebih seperti itu, ada sekitar 10 kelas paralel pelajaran agama Islam ini. Para mahasiswa yang saya cintai, jadi kuliah yang perdana ini judulnya atau saya beri topik bagaimana memperoleh kebahagiaan, kesuksesan, keselamatan yang hakiki. Jadi setiap manusia, siapapun manusia, apakah mahasiswa, pernah mengenyam kampus atau tidak, orang kaya, orang miskin, orang desa, kota, pejabat, rakyat, siapapun, kecil besar, ya, yang diinginkan hidup ini apa? Ya. Kalau ditanya, dikejar pertanyaan, misalnya ada orang menjawab, oh yang penting saya uang. Kalau sudah punya uang, oh kalau sudah punya uang bisa beli barang-barang. Kalau sudah bisa beli barang-barang, oh akan terpenuhi kebutuhan. Kalau sudah terpenuhi kebutuhan, untuk apa? Dikejar terus pertanyaan. Ujung terakhirnya yang tidak mengembalikan pertanyaan lagi apa yang dicari manusia itu. Gitu ya. Tidak ada orang yang penting saya kaya. Jadi ada lanjutannya di situ. Di balik kaya itu ada sesuatu yang diinginkan. Oh, yang penting saya jadi orang terkenal. Di balik popularitas itu mesti ada yang diinginkan. Oh, yang penting saya menjabat, punya jabatan tinggi. Tidak berhenti di situ. Di balik itu mesti ada sesuatu yang diinginkan. Nah, tiap manusia siapapun nanti sebenarnya sama. Ya, yang diinginkan manusia itu sama. Ujung-ujung terakhirnya itu sama. Yaitu semua manusia ingin bahagia, tidak ingin sengsara. Ya. Semua manusia ingin bahagia, tidak ingin sengsara. Semua manusia ingin selamat, tidak mau celaka. Semua manusia inginnya mulia, tidak mau hina. Semua manusia inginnya sukses, tidak mau gagal. Semua manusia ingin untung, tidak mau rugi. Gitu. Semua manusia ingin kehidupannya baik, tidak mau kehidupannya tidak baik. Ya. Semua manusia inginnya derajatnya tinggi, tidak mau derajat rendah. Inilah yang namanya human nature, yaitu sifat alami manusia. Yang bahasa Islamnya fitrah manusia. Bahasa Indonesianya naluri, bahasa Jawanya gawan bayi. Setiap manusia mempunyai sifat seperti itu. Ya. Ini fitrah manusia, naluri manusia, human nature manusia. Di samping itu, ingin bahagia, ingin sukses, ingin selamat, ingin untung. Ya. Kalau kecil, kurang suka manusia. Maunya yang besar, bahkan yang luar biasa. Besar luar biasa, tapi sebentar juga tidak suka. Maunya untung, sukses, besar luar biasa, dan selamanya. Forever. Inilah tiap-tiap hati manusia kalau dibedah, isinya seperti itu. Itulah yang dinamakan fitrah manusia. Jadi termasuk kalian mengambil kuliah, apa di balik itu? Yang dicari ujungnya itu apa? Ya ini sama. Termasuk saya, orang tua kalian, siapa saja. Orang yang hari-hari mengerahkan ya, potensinya untuk menjadi seorang karir. Di balik itu nanti yang dicari, di balik itu apa? Tidak ada orang, oh saya yang penting kaya, tidak bahagia, tidak apa-apa, tidak ada. Itu orang tidak normal. Ya yang penting punya jabatan tinggi, ya. Tapi celaka tidak apa-apa, tidak ada. Ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan, keselamatan, keuntungan yang luar biasa dan selamanya. Ya. Sebelum itu pertanyaannya, adakah kehidupan yang selamanya? Gitu. Bagaimana para mahasiswa? Adakah kehidupan yang selamanya? Kalau jawab
tidak ada, gitu ya. Betul, tapi ada sambungannya. Tidak ada kalau di dunia. Kalau ada yang jawab ada, ya betul, adanya di akhirat nanti, di surga. Di surga itu isinya diantaranya apa yang sekarang sedang kita inginkan ini. Kebahagiaan yang luar biasa besarnya dan selamanya. Keselamatan, tidak ada kecelakaan. Kemuliaan, tidak ada kehinaan. Bahkan di sana tempat menuruti, tempat memuaskan hawa nafsu. Dalam surat Fussilat ayat 31, walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalam surga itu disediakan apa saja yang nafsu syahwat kalian maui dan apa saja yang kalian minta. Itu di surga. Jadi kehidupan yang luar biasa, besarnya dan selamanya adanya hanya di surga. Di dunia tidak ada. Di dunia ini terbatas. Di dunia ini kecil. Di dunia ini sementara. Nah, bagaimana memperolehnya agar hidup kita ini mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa selamanya, yaitu surganya Allah Ta'ala di akhirat nanti. Bahkan sebelum merasakan di sana, mendapatkan bonusnya, bahasa Israelnya keberkahannya, di dunia juga bahagia, di dunia juga selamat, di dunia juga mulia. Nah, gitu. Dalam rangka untuk mendapatkan kebahagiaan kesuksesan ini, manusia menempuh jalan yang pertama, yaitu jalan akal. Jalan akal. Jalan akal ini menggunakan akal pikiran, ya, berdasar pengalaman yang pernah diperolehnya, ya. Kemudian karena mendapatkan masukan dari panca indera atau dengan alat, ya gitu. Itulah akal. Dengan jalan akal ini. Yang metodenya akal ini dengan metode coba-coba. Bahkan duga-duga. Kalau dipercantik lagi, dengan metode eksperimen atau metode penelitian. Jadi dengan meneliti, mengelaborasi suatu fenomena, gejala yang ditangkap oleh panca indera atau dengan akal, diolah, ditangkap dengan alat, ya, kemudian dianalisis oleh akal, itulah nanti menghasilkan dengan patokan cara berpikir, menghasilkan namanya ilmu atau ilmu pengetahuan. Ketika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, namanya teknologi. Maka disingkat IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Islamnya ini namanya ilmu insaniyah. Ilmu insaniyah itu ilmu yang ditemukan oleh manusia karena hasil penelitian, hasil elaborasi. Namanya ilmu insaniyah. Jadi akal ini memproduksi ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena IPTEK ini hasil atau produksi akal manusia, maka IPTEK ini sifatnya tidak lepas dari akal manusia. Akal manusia ini ada kelemahan, ada kekurangan, ada kesalahan, ada cacat sana sini. Ini akal manusia. Maka hasil pemikiran manusia, ya, itu juga tidak lepas dari ada kekurangan, ada kesalahan, ada kelemahan, ada cacat sana sini, tidak sempurna. Inilah ciri khas IPTEK, hasil temuan produksi akal manusia. Ya. Di samping itu, sehebat apapun akal manusia, ya, capaian akal manusia sudah sehebat apapun, tidak pernah lepas orientasinya kepada kebendaan. Kebendaan, orientasi kebendaan dapat dilihat, dapat diraba, orientasi dunia, lahiriah sifatnya, ya, kasat moto dalam bahasa Jawanya. Nah, disebut ini sebab lahiriah, sifatnya kebendaan. Akal ini ditanya nanti setelah mati ada apa, maka gelap, tidak bisa jawab. Kalau nanti orang bisa, oh setelah mati nanti ada kubur, nah, gitu ya. Ini jalur lain, bukan jalur akal. Nanti jalur ilmu ilahiyah. Itu jalan yang berikutnya.
Jadi sehebat apapun akal manusia ini tidak lepas sifatnya ya dari kebendaan duniawi, materi. Oleh karena itu jalan akal ini juga disebut jalan kebendaan. Ya, jalan kebendaan. Nah, jalan kebendaan ini sifatnya, kebenarannya ini sifatnya relatif. Benarnya tidak mutlak. Ya. Kebenaran yang ketika ditemukan benda yang paling kecil namanya atom, atoma. A itu tidak, toma dibagi. Sesuatu benda yang tidak bisa dibagi namanya atoma atau atom. Tapi berjalannya waktu, lama-lama, ternyata ditemukan bahwa atom tidak terkecil. Ada bagian, yaitu inti, ada bagian elektron yang mengitari inti. Ada yang lebih kecil lagi daripada atom. Dengan perjalannya waktu lagi, ternyata sudah inti. Ternyata ditemukan ada yang lebih kecil lagi. Terdiri daripada proton dan neutron. Perjalanan waktu sekian lama, ternyata proton neutron tidak terkecil. Ada yang lebih kecil lagi, namanya quark. Inilah nasib ilmu pengetahuan. Yang kelihatannya pada saat itu seolah-olah benar mutlak, ternyata dengan perjalanan waktu dikoreksi kebenarannya. Ada yang lebih benar. Begitu pula bidang-bidang yang lain lagi, dalam kedokteran, dalam botani, dalam apa saja, semua iptek ini nasibnya seperti itu. Kebenarannya tidak mutlak, relatif, ya, akan dikoreksi oleh penemu-penemu, peneliti-peneliti berikutnya, gitu ya. Sehingga tidak ada istilah benar mutlak, tidak ada. Gitu. Yang sekarang kelihatannya ini benar, seperti benar-benar, nanti dikoreksi ternyata ada kekurangannya. Gitu. Hukum Newton itu ketika itu dipandang seolah benar mutlak. Tapi ketika orang sudah bisa meneliti tentang kecepatan tinggi, maka Einstein menemukan, ya, ternyata hukum Newtonnya perlu perlu dimodifikasi, nah, gitu, agar berlaku untuk benda-benda yang kecepatan tinggi, gitu. Begitulah bidang-bidang lain. Sehingga kita sebagai orang yang mengenyam kuliah di kampus ini tahu posisinya bahwa kebenaran iptek itu juga kebenaran relatif, tidak mutlak. Kemudian sifat berikutnya bahwa kebenaran iptek ini sehebat apapun capaiannya, mungkin dapat Nobel, pernah inovasi ini, dapat award ini dan segala macam, dapat juara, gitu ya. Itu tidak ada kepastian. Tidak ada janji bahwa akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan dunia akhirat. Tidak ada janji, tidak ada kepastian. Kita sendiri kuliah di MIPA ini, Matematika Ilmu Pasti Alam, dulu FIPA, Fakultas Ilmu Pasti Alam ini pun itu penuh ketidakpastian. Baru mengukur saja, tidak ada orang mengukur melaporkan, ini 90 cm, tidak ada. 90 cm plus ketidakpastiannya berapa? Kurang lebih 1 cm misalnya. Ada ketidakpastian. Orang MIPA ini sehebat apapun nanti kajiannya, penelitiannya, hasilnya, bahkan dielulukan sudah tingkat nomor berapa di dunia ini, tidak menjanjikan, tidak ada kepastian bahwa dengan itu nanti akan bahagia, akan selamat, ya. Yang luar biasa besarnya dan selamanya, tidak ada janji. Ini. Kemudian sifat berikutnya lagi, jalan ini, orang-orang yang menempuh jalan ini maknanya meyakini bahwa dengan iptek inilah akan bahagia, dengan iptek inilah jaya, dengan iptek selesai masalah. Ya, sedang iptek itu hasil produk, hasil akal manusia. Nasibnya nanti minimal kecewa, bahkan celaka di dunianya. Di akhiratnya ditunggu samudera penderitaan sejak dari kubur, di mahsyar, di hisab, di mizan, di sirat, masuk neraka. Ini nasibnya jalan kebendaan kalau jadi keyakinan bahwa dengan itu membahagiakan, dengan itu memuliakan, dengan itu menyelesaikan masalah. Gitu. Ini bahayanya orang di kampus kalau tidak dapat pengarahan, ya, tentang keyakinan ini, dalam bahaya besar. Keyakinannya jadi salah, bahkan bisa mempertuhan iptek. Seperti kaum Samud. Ini contoh-contoh
orang yang menempuh jalan ini, dalam arti kata meyakini dengan jalan kebendaan, jalan iptek, jalan akal inilah akan membahagiakan, sukses selama-lamanya. Satu, Fir'aun. Siapa tidak kenal Fir'aun? The Pharaoh, ada filmnya itu. Fir'aun ini mengaku raja di raja, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Diabadikan dalam Al-Quran, Ana Rabbukumul A'la, akulah Tuhan yang tinggi. Dengan kekuasaannya tidak ada yang berani menentang. Demo, lapor ke LBH Internasional, tidak ada yang berani. Kuasanya begitu mutlaknya. Itu Fir'aun. Ya. Dia meyakini bahwa dengan kekuasaan segalanya, dengan kekuasaan akan bahagia, dengan kekuasaan akan menyelesaikan masalah, dengan kekuasaan akan jaya, akan sukses. Apa yang terjadi? Ringkasnya, akhir hidupnya mati tenggelam di Laut Merah. Mati tenggelam di Laut Merah. Nanti semua pengikutnya yang ditenggelamkan kecuali Fir'aun yang diselamatkan, dalam arti kata badannya tidak ikut tenggelam, untuk jadi pelajaran. Pak tabiru ya ulil albab, ambillah pelajaran wahai orang yang punya akal. Jadi dunianya celaka. Akhiratnya kematian saja pun dalam Al-Quran dikatakan tidak ditangisi, baik yang di langit maupun yang di bumi. Akhiratnya sudah jelas nerakanya, itu balasannya karena jalan yang ditempuhnya salah. Jalan yang ditempuhnya salah. Ya, ini nanti bisa dilihat dalam surat Yunus, surat ke-10 ayat 90. Kemudian contoh kedua Korun. Siapa tidak kenal Korun? Korun ini yang kerja keras sehingga kaya raya, meyakini bahwa dengan hartanya kebahagiaan, dengan hartanya kesuksesan, keselamatan, menyelesaikan segala masalah. Tidak ada yang tidak bisa selesai tanpa harta. Oke. Itu. Tapi apa hasil akhirnya? Nah, itu bisa dilihat dalam surat Qasas dari mulai 77 sampai 82. Ya, hasil akhirnya tenggelam ke bumi bersama hartanya. Dengan keyakinan itu mengundang kecelakaan buat dirinya. Gitu. Itu dunianya, akhiratnya ditunggu di nerakanya yang kekal abadi juga. Contoh yang ketiga, kaum Ad. Kaum Ad ini diberi nikmat oleh Allah kekuatan fisik, meyakini bahwa dengan kekuatan fisiknya itu kejayaan, kebahagiaan, kesuksesan. Gitu, keyakinannya seperti itu. Maka apa yang terjadi? Ya, disikat oleh Allah, dihancurkan dengan angin dingin. Ya, 8 malam 7 hari. Habis. Itu dunianya, akhiratnya nerakanya. Yang keempat kaum Samud. Kaum Samud. Nanti di yang kaum Ad tadi dalam surat Al-Haqqah surat ke-69 ya, dari mulai ayat 1 sampai 9. Ya, di situ juga ada kaum Samud juga. Kaum Samud ini orang yang otaknya cerdas, pintar. Kalau sekarang termasuk ipteknya maju. Gunung-gunung batu itu bisa dibikin jadi istana yang aman. Bahkan yang kituna minal jibali buyutan aminin. Itu kaum Samud. Keyakinan bahwa dengan kecerdasan otaknya maka akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan yang selamanya. Ya. Yang terjadi apa? Dihancurkan Allah dengan petir. Habis. Itu dunianya, akhiratnya celaka. Itu. Kemudian berikutnya lagi kaum Madian, penduduk kota Aikah, umatnya Nabi Shu'aib alaihissalam. Mereka punya keyakinan dengan bisnis perdagangannya akan sukses, selamat, bahagia. Yang selama-lamanya. Apa yang terjadi? Allah hancurkan dengan gempa. Ini contoh-contoh. Berikutnya lagi kaum Sabah. Dengan pertaniannya yang luar biasa suburnya. Meyakini dengan itu, maka akan mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan, kesuksesan. Apa yang terjadi? Allah hancurkan dengan banjir. Sehingga ludes tanahnya, tidak bisa tumbuh tanaman kecuali menghasilkan buah yang pahit, tidak bisa dimakan. Ini semua ada dalam Al-Quran, surat Sabah dari 15-16. Ini menjadi contoh berbagai macam latar belakang, ya, namanya jalan kebendaan. Meyakini bahwa
Kebendaan tadi macam-macam, bisa kekuasaan, bisa harta, bisa kekuatan fisik, bisa otak, bisa pengikut, bisa mengikut seknya seperti kaum Lut, ya, bisa dalam dagang, bisa kecerdasan otak, bisa pertanian, bisa macam-macam. Itu semua namanya jalan kebendaan, hasil dari akal manusia menghasilkan iptek kalau zaman sekarang ini, ya, yang bentuknya nanti macam-macam tadi. Ini nasibnya orang yang menempuh jalan kebendaan. Para mahasiswa yang saya cintai, dimuliakan Allah Ta'ala, jalan yang kedua, nah ini, jalan yang sesuai dengan fitrah manusia. Jalan yang menjanjikan akan mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, keselamatan dunia akhirat. Luar biasa besarnya selamanya. Jalan yang kedua ini, yaitu jalannya Allah pencipta manusia. Jalannya Allah pencipta akal manusia. Namanya jalan agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sebenarnya agama yang diridhai oleh Allah adalah Islam. Di dalam agama Islam ini ada janji Allah, ada kepastian bahwa manusia itu yang mencipta Allah, mempunyai naluri fitrah, human nature, ingin bahagia yang luar biasa selamanya, ingin jaya, ingin sukses, ingin selamat selamanya. Yang mencipta sifat seperti itu juga Allah, dan hanya Allah saja yang bisa menjawabnya. Menjawabnya bagaimana bisa bahagia yang luar biasa besarnya dan selamanya. Bagaimana bisa selamat, bagaimana bisa untung, bagaimana bisa mulia yang selamanya. Hanya Allah yang mencipta manusia. Caranya bagaimana? Ketika manusia mau menempuh jalan agama Islam. Gitu. Ini bukan berarti menghilangkan peran akal. Akal gunanya untuk berpikir. Berpikir, menganalisis, mensintesis, menyimpulkan dan seterusnya. Mempelajari dengan akal semua itu. Bahkan orang yang tidak berakal, tidak dituruni agama. Nabi bersabda, la dina liman la aklalahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Jadi akal bukan dibuang. Tetap dipakai untuk berpikir, untuk mengkaji, mempelajari agama. Untuk melihat kebesaran Allah. Dalam rangka memperkuat keyakinan. Tetapi keyakinannya bukan jalur apa yang dipikirkan manusia, tapi apa yang dikehendaki Allah dengan agama. Ini didasarkan pada ilmu ilahiyah atau wahyu Allah. Dan jalan agama ini, agama Islam ini tidak pakai eksperimen. Kalau jalan kebendaan tadi pakai eksperimen, pakai penelitian. Maka ada metode eksperimen, metode penelitian. Kalau jalan agama tidak pakai eksperimen, kebenarannya mutlak, berasal dari Allah yang maha benar. Ya, karena agama berasal dari Allah, Allah maha sempurna, maka agama ini juga sempurna. Jadi sangat berbeda jauh, tidak ada cacat, sempurna. Adapun pelakunya kurang sana sini, itu oknum pelakunya. Tapi agama, jalan agama ini sempurna. Berasal dari Allah yang maha sempurna. Agama ini suci, bersih. Berasal dari Allah yang maha suci. Atas dasar ilmu, bukan dugaan. Berasal dari Allah yang maha berilmu. Allah maha adil, Allah maha bijaksana, Allah maha kasih sayang. Itu warna agama. Inilah yang cocok dengan fitrah manusia. Nah ini contoh. Nanti adik-adik cara ketika kita kuliah yang langsung tatap maya lain kali nanti adik-adik mbak Al-Quran. Para mahasiswa mbak Al-Quran buka di dalam surat ke-30, surat Ar-Rum ayat 30. Surat ke-30 ayat 30. Yang saya baca di muka tadi. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Hadapkan wajahmu. Ya, maksudnya bagaimana wajah yang dimaksud itu bukan sekedar dohiriah yang di muka ini. Maksudnya hati kita, jiwa kita ini, perhatian hidup ini hadapkan kepada agama yang lurus. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Agama ini sifatnya lurus. Loh kenapa tuh? Karena fitratullahi lati fatarona sa'alaiha. Karena agama yang diturunkan Allah, agama Islam ini sama fitrah ini cocok. Match dalam bahasa Inggrisnya. Tidak geseh. Nyambung persis. Apa yang diinginkan manusia bahagia dan bahagianya luar biasa dan selamanya hanya dengan agama Islam. Nah, gitu.
yaitu berasal dari Allah Ta'ala. Cocok. Manusia tidak ingin celaka, datang agama untuk menghindarkan manusia dari kecelakaan. Manusia tidak ingin hina, inginnya mulia, datang agama untuk mengentaskan manusia dari kehinaan agar mendapatkan kemuliaan. Jadi antara agama dengan fitrah ini cocok, match. Manusia inginnya besar, datang agama, nilainya besar. Gitu. Jadi kalian ini duduk di sini, kalian taklim atau kuliah agama Islam ini, kalau niatnya betul, baru mempelajari satu ayat Al-Quran saja, itu lebih baik daripada sholat 100 rakaat sholat sunnah. Apalagi mempelajari satu bab ilmu seperti ini. Kita topiknya tentang bagaimana jalan kebahagiaan, fitrah manusia. Bagaimana judul awal tadi. Itu lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Jadi nilai agama luar biasa. Luar biasa. Ini. Jadi jalan yang kedua namanya jalannya Allah dengan menggunakan agama Islam. Agama Islam ini asasnya iman dan amal soleh atau iman takwa. Maka jalan yang kedua ini disebut jalan iman dan amal soleh. Jalan ini telah didemonstrasikan, dipraktekkan, ditunjukkan oleh seluruh para nabi dan rasul sukses. Ya, yang terakhir dipraktekkan, didemonstrasikan, ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhu. Beliau-beliau menempuh jalan agama. Beliau-beliau meyakini bahwa dengan jalan agama Islam yang berasal dari Allah, atau dengan kata lain jalan iman dan amal soleh, akan mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, keselamatan, kemuliaan di dunia yang sementara dan akhirat yang selama-lamanya dan luar biasa. Itulah keyakinan. Jalan agama ini, jalan Allah ini tidak menolak kekuasaan. Nabi Sulaiman itu kuasanya tidak ada yang lebih setelahnya. Ya, bisa bicara dengan jin, bisa bicara dengan hewan, bisa mengendalikan angin. Siapa hari ini yang bisa mengendalikan? Dewan Keamanan PBB bisa mengendalikan angin? Tidak bisa. Ya, kuasanya begitu rupa. Ya, daerahnya membentang begitu luas. Tapi karena beliau ini tidak meyakini dengan kekuasaannya itu membahagiakan, gitu ya. Keyakinan beliau adalah dengan iman dan amal soleh, dengan keimanan kepada Allah diwujudkan dibuktikan dengan amal soleh, maka menghantarkan kepada beliau justru semakin dijayakan kekuasaannya. Selamat dunia akhirat. Jadi jangan salah paham. Seolah-olah Islam anti kuasaan. Tidak, silahkan. Fir'aun berkuasa masuk neraka, Nabi Sulaiman berkuasa masuk surga. Apa bedanya? Bukan masalah kekuasaannya, keyakinannya. Membahagiakan, menyelamatkan. Nabi Sulaiman meyakini bukan itu yang membahagiakan, tetapi yang membahagiakan adalah Allah SWT dengan jalan agama Islam. Gitu. Ya. Qarun yang kaya raya masuk neraka. Kenapa? Keyakinannya salah. Ya. Tetapi Nabi Sulaiman yang kaya raya juga. Atau kalau di para sahabat, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang kaya raya juga. Ya. Kafirannya begitu rupa banyaknya, dia masuk surga, dikabarkan masuk surga dalam kondisi kaya. Jadi Islam tidak anti kaya, bukan. Persoalannya bukan masalah kayanya, tetapi keyakinannya. Keyakinan yang pertama mengantarkan kecelakaan dunia akhirat. Keyakinan yang kedua ada janji Allah, kepastian akan selamat dunia akhirat. Jadi jalan yang kedua ini bukan menafikan akal, bukan. Keyakinannya menggunakan akal untuk berpikir menurut patokan-patokan atau prinsip-prinsip berpikir. Kita menggunakan seperti itu. Inilah para mahasiswa, ya. Sehingga dalam kuliah ini perlu diluruskan keyakinannya. Kebenaran mutlak bukan pada iptek. Kebenaran mutlak itu adalah pada agama Islam.
Di agama Islam ini tidak pakai eksperimen. Kebenaran sudah dari dulu sudah benar, jadi tidak perlu dikoreksi. Kalau dikoreksi itu karena ada penyimpangan, itu yang perlu dikoreksi. Ini berasal dari yang maha benar. Nah, inilah kuliah kita yang agak beda dengan kuliah-kuliah yang lain. Ya, karena kuliah kita ini menyangkut agama, iman, amal soleh ini terutama nggarap hati manusia. Kalau bidang kuliah yang lain itu nggarap otak. Nah, inilah bedanya antara filosof dengan para nabi dan rasul. Filosof itu nggarap manusia, yang digarap akalnya. Menghasilkan nanti filsafat segala macam ini, ilmu fisika segala macam itu dari filsafat semua, dari filosof itu. Kalau para nabi nggarap manusia juga, tapi yang digarap hatinya. Hati ini tempatnya iman. Ketika nanti imannya betul, akan menghasilkan amal perbuatan, tingkah laku, kegiatan, program-program, aktivitas yang betul, yang mengundang keridhaan Allah, kecintaan Allah, yang menjadikan manusianya, pelakunya akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Ya, sementara ini dulu, ya, saya terangkan 2 jalan dengan berikut sifat-sifatnya. Itu contoh-contohnya nanti itu ada dalam Al-Quran semua. Jadi saya berharap nanti kuliah berikutnya kalian membawa Al-Quran, kemudian catatan dan pulpen. Ketika nanti saya menunjuk Anda untuk membaca atau artinya atau akan bergantian dan seterusnya, Anda siap dengan ini. Jadi kuliah ini agak memang agak beda dengan yang lain. Kita sifatnya temu maya, dalam arti kata juga ada interaktif, gitu ya. Termasuk saya juga ingin bagaimana Anda juga ikut terlibat membaca dan seterusnya, gitu ya. Bahkan ini dalam asistensi juga ada baca Al-Quran, gitu ya. Tetapi dalam hal ini bukan berarti yang lancar nanti merendahkan, menilai, menghina kepada yang tidak lancar, tidak boleh, dosa hukumnya. Ya, semua ini belajar, saya pun juga belajar. Yang sudah ahli itu Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, bahkan orang yang membacanya terbata-bata dengan susah payah masih banyak salah, itu mendapat pahala ganda. Gitu. Jadi satu ya membacanya karena dengan susah itu, yang kedua ya, karena persungguhannya ingin bisa itu. Jadi tidak usah merasa pesimis, tidak bisa, inilah tempat berlatih. Salah itu biasa. Yang penting ke depannya kita punya niat bagaimana dari mulai sekarang diluruskan jalan yang membahagiakan. Ada jaminan dari Allah, kepastian akan menjamin membahagiakan kita dunia akhirat, ya, menyelamatkan dunia akhirat hanya dengan jalan agama Islam. Inilah yang harus diyakini. Gitu. Bahkan dalam pelajaran P4 dulu ya, dalam P4 itu semua agama baik menurut pemeluknya. Jadi kalau kita ngeklaim yang paling benar agama Islam, ya memang harusnya begitu. Masa orang Islam malah tidak yakin Islam yang paling benar, ya, tidak betul keyakinannya, gitu ya. Tanpa merendahkan keyakinan atau menilai, menghina keyakinan yang lain, tidak usah itu. Kita belajar agama murni di sini. Semoga Allah berikan taufik, hidayah untuk memahamkan kepada kita dan bisa amal, sehingga hidup kita ini mudah-mudahan berjalan atas jalan iman, amal soleh atau jalan takwa yang telah ditunjukkan oleh para nabi dan rasul, yang tiap hari kita sholat itu meminta jalan beliau-beliau ini. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah memberi nikmat. Siapa yang telah diberi nikmat? Yaitu para nabi, para minan nabiyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassolihin. Jadi buka dalam surat An-Nisa ayat 69 di situ. Ini jalannya yang kita minta tiap hari, gitu ya. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para wassolihin. Maka itulah yang kita pelajari, mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kita untuk mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Secara begitu, ya, kita nanti lain kali termasuk dalam tugas-tugas dan seterusnya, gitu ya. Nanti akan kita atur kembali. Kurang lebihnya minta maaf. Kita akhiri doa kita termajelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.